Hai rekan-rekan peneliti, pada bagian ini kita akan membahas secara spesifik salah satu desain eksperimen psikologi. Satu kelompok. Adapun tujuan pembelajaran, teman-teman bisa memahami atau mengidentifikasi desain eksperimen psikologi satu kelompok. Desain eksperimen satu kelompok dipahami sebagai desain penelitian yang hanya melibatkan satu kelompok saja sebagai bagian dari eksperimen. Ya. Tentu dia tidak memiliki pembanding, ya, yang satu kelompok ini hanya diberikan perlakuan atau treatment, kemudian diukur hasilnya. Tujuan utamanya adalah untuk melihat apakah ada perubahan pada variabel terikat atau variabel akibat, yaitu variabel dependennya, setelah kelompok tersebut diberikan perlakuan ataupun intervensi. Nah, kita perlu memahami adanya karakteristik utama dari desain satu kelompok. Pertama, dia hanya satu kelompok saja yang diteliti, ya, sehingga kemudian peran dari eksperimen ini sekaligus langsung hanya secara langsung untuk kelompok eksperimen tanpa melibatkan kelompok kontrol. Maka kemudian yang perlu diketahui adalah bagaimana perubahan dari sebelum dan kondisi sesudahnya. Nah, karena tidak ada kelompok lain, misalnya adalah kelompok kontrol sebagai pembanding yang tidak diberikan perlakuan, ya, maka ini menjadi salah satu kelemahan dari desain satu kelompok. Pengukuran ini dilakukan 2 kali, jadi variabel dependent atau variabel yang ingin kita rubah atau yang ingin dicapai perubahannya itu adalah variabel dependent yang dilakukan pengukuran di 2 waktu. Waktu sebelum eksperimen dan waktu sebelum waktu setelah eksperimen, pre ataupun post test. Ya. Bagaimana prosedurnya? Maka kita perlu melakukan seleksi, ya, keterpilihan kelompok atau keterpilihan sampel penelitian. Ya. Kita kumpulkan terlebih dahulu apa karakteristik populasinya, lalu kemudian kita lakukan sampling, ya, dari populasi tersebut, lalu kemudian kita pilih partisipan tersebut tentu dengan pertimbangan etis, apakah kemudian partisipan sudah menyetujui mereka untuk masuk menjadi bagian dari desain kita, gitu ya, sesuai dengan kriteria yang sudah kita tetapkan. Lalu kemudian partisipan diberikan pretest. Ini untuk mengetahui bagaimana kondisi awal dari kelompok partisipan kita. Ini terkait dengan variabel terikat atau variabel dependennya. Setelah kita berikan pretest, baru kemudian kita berikan perlakuan, ya, perlakuan A, perlakuan B, dan hanya satu perlakuan saja, gitu ya, pada kelompok intervensi atau kelompok eksperimen ini. Ya. Setelah kemudian serangkaian intervensi diberikan, baru kemudian kita ukur dengan alat yang sama ketika kita melakukan pretest, kita ukur setelah eksperimen atau intervensi itu diberikan, maka pengukuran yang kedua ini disebut sebagai post test, pengukuran kedua. Jadi mengukur kembali variabel terikat atau dependent di waktu akhir, gitu ya. Lalu analisis datanya kita membandingkan, ya, rata-rata yang kita miliki pada kondisi pre dan kemudian kita bandingkan rata-ratanya pada kondisi postnya, gitu ya. Apakah kemudian ada selisih yang berarti, ya, apakah ada perubahan yang berarti, maka kemudian kita menguji terkait dengan signifikansi dan perbedaan di antara dua kondisi tersebut. Nah, tentu setiap desain memiliki kelebihan dan kelemahannya. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang kelebihannya. Pertama, ini sangat praktis sekali. Dia mudah digunakan karena hanya membutuhkan satu kelompok saja. Terkait dengan sumber daya atau sumber dana, maka ini yang paling memungkinkan, ya, dijangkau. Lalu kemudian dia biasanya diposisikan sebagai studi awal atau pilot study. Jadi ini cocok untuk penelitian pendahuluan, ya, sebagai eksplorasi sebelum melakukan penelitian yang lebih intens atau lebih detail atau bahkan desain yang lebih kompleks daripada ini. Ya. Sangat sederhana desainnya karena hanya melibatkan satu kelompok saja. Dan ini juga relevan untuk situasi tertentu, ya. Misalnya dia dapat digunakan ketika peneliti hanya memiliki akses pada satu kelompok, gitu ya. Misalnya saya hanya mengajar satu kelas tertentu, gitu ya. Dan kemudian saya ingin melakukan apakah ada perubahan pengetahuan atau pemahaman ketika saya memberikan metode terbaru, gitu ya. Nah,
Nah, atau bahkan ini tidak hanya pada setting kelas, tapi juga bisa jadi pada setting kelompok komunitas tertentu. Nah, kelemahannya seperti apa? Ini terkait dengan ancaman-ancaman validitas baik internal ataupun validitas eksternal. Ya. Terkait yang pertama adalah tentang ancamannya pada validitas internal yang terkait dengan histori ataupun sejarah, bahwa tetap dalam proses eksperimen mungkin saja ada peristiwa eksternal pada proses intervensi dilakukan itu yang bisa menyebabkan uh, hasil menjadi di luar harapan hipotesis kita. Lalu kemudian yang kedua terkait dengan kematangan atau maturitas. Ya. Lalu kemudian terkait dengan melibatkan instrumen, gitu ya. Bahwa mungkin saja kesalahan itu bersumber pada instrumen yang kita gunakan di awal itu tidak sama atau tidak digunakan kembali atau mengurangi poin-poin penting saat dilakukannya post test, gitu ya. Sehingga kemudian perbedaan ini bisa menjadi kekurangan dari riset kita. Lalu kemudian kaitannya dengan um, statistik regresi yang kita libatkan. Nah, ini kita perlu paham bahwa kemudian misalnya pada setting kelas, ketika kita sebagai partisipan mendapatkan nilai pre atau nilai awal yang sangat minim atau kita anggap sebagai nilai yang jelek, kita selalu berusaha untuk kemudian memperbaiki itu, terlepas dari perlakuan itu memberikan dampak atau tidak kepada variabel dependent yang peneliti harapkan. Nah, yang menjadi problem serius adalah terkait dengan ketiadaannya variabel kontrol sebagai pembanding. Nah, ini menjadi inti dari kelemahan karena tanpa kelompok pembanding atau kelompok kontrol itu sulit untuk memastikan apakah perubahan pada variabel dependentnya itu benar-benar disebabkan oleh perlakuan atau intervensi yang diberlakukan pada variabel X-nya. Atau jangan-jangan ini terkait dengan faktor lain yang mengancam, misalnya terkait pada validitas internal yang menjadi sumber ancaman kita. Pertanyaannya adalah kapan desain satu kelompok itu digunakan? Biasanya peneliti ingin melakukan penelitian eksploratif untuk mendapatkan gambaran awal sebelum penelitian atau desain yang lebih kompleks itu diberikan. Ya. Maka ini sebagai pilot terlebih dahulu. Atau bahkan ini cocok ketika dilakukan pada setting yang alamiah, gitu ya. Misalnya ketika eksperimen di laboratorium itu tidak memungkinkan untuk dilakukan. Gitu ya. Ya, misalnya ini pada program atau setting di sekolah atau bahkan di komunitas tertentu yang kita memang bisa mengakses itu. Gitu ya. Lalu kemudian ini ketika semua populasi harus diberikan perlakuan. Gitu ya. Misalnya melatih seluruh siswa atau melatih seluruh karyawan terkait dengan skill atau pengetahuan baru yang menjadi harapan dari supervisor atau bahkan guru, gitu ya. Sehingga kemudian efektivitas dari pelatihan itu bisa kita ketahui dari kondisi sebelum pre dan kondisi sudahnya pada post. Nah, kita perlu menyimpulkan apa yang menjadi poin-poin utama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, desain satu kelompok adalah desain yang sangat sederhana dan memungkinkan sebagai studi awal atau pilot study, ya. Namun dia tetap memiliki kelemahan-kelemahan terkait dengan validitas internal, ya. Maka kemudian kita perlu menarik kesimpulan secara hati-hati ketika kemudian kita ingin menggeneralisasinya pada sampel atau pada populasi yang besar, ya. Dan bahkan kemudian kita juga perlu mempertimbangkan selanjutnya bagaimana desain satu kelompok ini bisa diperbaiki pada desain-desain selanjutnya, ya. Maka ini adalah satu proses penelitian yang berkelanjutan, ya. Maka desain selanjutnya lah yang akan memperbaiki keterbatasan dari desain satu kelompok. Sekian teman-teman peneliti, kita akan bertemu pada video pembelajaran yang lainnya.